Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai distribusi Bernoulli dan distribusi binomial. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Nah, yang pertama kita lihat dulu mengenai distribusi probabilitas, di mana di sini kita akan mempelajari mengenai distribusi khusus dari variabel acak. Nah, untuk distribusi peluang ini terbagi dua. Yang pertama mengenai distribusi probabilitas diskrit, dan yang kedua adalah distribusi probabilitas kontinu. Nah, untuk mengetahui apa saja kriteria atau apa saja yang variabel-variabel apa saja yang masuk dalam distribusi peluang diskrit dan kontinu, itu tergantung lagi atau kita lihat lagi dari variabel acaknya. Nah, untuk distribusi khusus ini pun kita tidak perlu lagi pusing-pusing untuk mencari bentuk umumnya karena memang sudah ada rumus umumnya, jadi kita tinggal aplikasikan saja. Nah, untuk distribusi peluang diskrit itu ada Bernoulli, ada binomial, ada hypergeometrik, geometrik dan negatif binomial, dan Poisson. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih membahas secara khusus terkait Bernoulli dan binomial. Nah, untuk distribusi probabilitas kontinu ada uniform, ada eksponensial, dan ada normal. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai distribusi Bernoulli. Percobaan Bernoulli adalah percobaan yang memenuhi kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, setiap eksperimen dengan eksperimen yang lain saling independen. Artinya, sebuah hasil tidak mempengaruhi muncul atau tidak munculnya hasil yang lain. Kemudian, setiap eksperimen mempunyai dua hasil yang dikategorikan menjadi sukses dan gagal. Dalam aplikasinya, dikategorikan apa yang dimaksud sukses dan gagal. Contohnya, seperti mungkin pada kasus lulus dan tidak lulus. Nah, kalau lulus di sini masuk dalam kategori sukses dan tidak lulus menjadi kategori gagal. Kemudian untuk kasus yang lainnya seperti senang dan tidak senang. Kalau senang berarti masuk dalam kategori sukses dan tidak senang masuk pada kategori gagal. Kasus lain mungkin ada terkait setuju dan tidak setuju. Kalau setuju sukses dan tidak setuju itu masuk dalam kategori gagal. Nah, kemudian ada puas dan tidak puas. Nah, kalau puas berarti masuk dalam kategori sukses dan tidak puas masuk kategori gagal. Dan ada misalnya case yang menyangkut terkait barang bagus dan barang rusak. Nah, kalau barang bagus masuk dalam kategori sukses dan barang rusak masuk dalam kategori gagal, seperti itu. Jadi, kedua hasil tersebut bersifat mutually eksklusif dan exhaustive event. Nah, artinya mereka tidak saling ketergantungan ya, jadi tidak saling mempengaruhi. Seperti itu. Nah, probabilitas sukses dilambangkan dengan P, di mana peluangnya konstan atau tetap. Sedangkan probabilitas gagal dinyatakan dalam Q, untuk Q sama dengan 1 min P. Nah, untuk distribusi Bernoulli di sini notasinya adalah X berdistribusi Bernoulli 1P. Seperti ini. Nah, di mana 1 di sini maksudnya adalah banyaknya percobaan dan P di sini artinya probabilitas sukses. Nah, untuk rumus
PMF-nya PX sama dengan P untuk X sama dengan 1, artinya probabilitas sukses, dan 1 kurang P untuk X sama dengan 0 atau probabilitas gagal, dan 0 untuk X yang lainnya. Nah, untuk rata-rata atau mu adalah P, dan varians sama dengan P kali 1 kurang P. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, misalkan di sini contoh kasusnya adalah sebuah dadu diundi. Jika diketahui munculnya angka 2 atau 4 dinyatakan sukses, tentukan fungsi peluang, rata-rata, dan variansnya. Nah, di sini kunci dari peluang Bernoulli ya, atau distribusi Bernoulli, karena kata kunci dari soalnya adalah sebuah dadu diundi. Jadi dia hanya mengundi 1 kali ya, seperti itu. Kemudian di sini diketahui bahwa peluang munculnya angka 2 atau 4 ya, itu dikatakan sukses. Jadi P2 atau peluang munculnya angka 2 ditambah dengan peluang munculnya angka 4. Nah, di sini karena sebuah dadu, nah satu buah dadu itu memiliki 6 mata ya. Jadi untuk peluang 2 itu atau P2 itu nilainya 1/6 dan P4 juga 1/6. Sehingga diperoleh peluang dari keduanya adalah 2/6 atau sama dengan 1/3. Sehingga X berdistribusi Bernoulli 1 P itu adalah PX sama dengan, nah di sini kita bisa lihat bahwa P-nya adalah 1/3, itu untuk X sama dengan 1 atau probabilitas sukses. Kemudian 1 kurang P itu 1 kurang 1/3, itu adalah 2/3, itu untuk X sama dengan 0 atau probabilitas gagal, dan 0 untuk yang lainnya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian untuk rata-ratanya itu mu sama dengan P. Nah, P di sini adalah 1/3. Dan untuk variansnya sama dengan P kali 1 kurang P, yaitu 1/3 dikali 2/3. Hasilnya 2/9. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan proses Bernoulli yang dilakukan sebanyak n kali percobaan. Oke, jadi di sini kata kuncinya adalah untuk distribusi binomial itu adalah hampir sama ya, mirip dengan proses Bernoulli, namun dilakukan sebanyak n kali percobaan. Kalau distribusi Bernoulli itu kan hanya dilakukan 1 kali percobaan, namun binomial dilakukan sebanyak n kali percobaan. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk adik-adik lihat apa perbedaan dari distribusi Bernoulli dan binomial. Itu perbedaannya sangat tipis ya, jadi mirip-mirip. Oke, nah kita lihat dulu aplikasi distribusi binomial, dimana di dunia kerja ya, atau di kehidupan sehari-hari sering kita jumpai, dimana contoh yang pertama hasil produksi dari proses manufaktur, misalnya ada barang cacat atau tidak, seperti itu. Kemudian mungkin untuk kasus lain pada saat ada tender ya,
memenangkan tender atau kalah tender. Nah, jadi itu bisa masuk di probabilitas sukses ya, ketika memenangkan tender, dan ketika kalah tender masuk ke probabilitas gagal. Nah, dalam peluncuran produk misalnya ya, sukses atau gagal, dan bisa juga dalam kasus saat melamar pekerjaan. Jadi apakah kita diterima atau tidak diterima, seperti itu. Jadi ketika diterima bisa jadi masuk dalam probabilitas sukses, dan tidak diterima masuk dalam probabilitas gagal, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat untuk simbol ya, kalau di tadi distribusi Bernoulli itu kan P sama dengan probabilitas sukses. Q juga adalah 1 min P atau probabilitas gagal. Nah, ini tetap sama ya. Namun untuk distribusi binomial, notasinya itu adalah X berdistribusi binomial NP, di mana di sini terdapat N karena percobaannya dilakukan itu sebanyak N kali. Kalau di Bernoulli itu hanya 1 kali, seperti itu. Nah, untuk rumus PMF-nya juga adalah PX sama dengan, nah mungkin teman-teman masih ingat ini notasi apa. Jadi ini notasi kombinasi ya. Jadi kombinasi X dari N ya, P pangkat X kali Q pangkat N kurang X, di mana X di sini itu adalah 0, 1, 2 dan seterusnya sampai tak hingga. Dan untuk rata-ratanya itu mu sama dengan N kali P, dan untuk variansnya NP kali 1 kurang P. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa masuk pada contoh soal. Nah, contoh kasusnya adalah sebuah produksi dapat menghasilkan produk yang cacat atau tidak cacat. Ini dalam produksi barang ya. Jadi dalam memproduksi barang itu ada kemungkinan ya, produksinya atau barang tersebut bisa saja ada lecet atau cacat, dan ada pula yang baik ya, dan itu memang yang baik inilah yang diharapkan. Nah, misalkan kita mengambil 3 produk secara acak, dan jika variabel randomnya X, kita misalkan X ya, didefinisikan sebagai jumlah produk yang dihasilkan cacat. Jadi di sini istilahnya kita seperti mengontrol ya produksi barang tersebut, dan kita mau mengambil secara random apakah ada beberapa jumlah produk yang hasilnya cacat. Dan di sini kita misalkan variabel randomnya itu adalah X. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa peluang dari 3 produksi terdapat tepat ada 2 produk yang cacat. Jadi dalam pengambilan itu terdapat tepat 2 yang cacat. Jadi kita langsung saja. Di sini misalkan C adalah produk cacat ya, kita misalkan C, dan B di sini adalah produk bagus. Nah, di sini langkah pertama kita bisa juga ya membuat ruang sampelnya. Misalkan seperti ini, P1, P2, P3 ya. P1 produksi pertama, P2 produksi kedua, dan P3 adalah produksi ketiga. Jadi terdapat 2 ya jenis, yaitu C adalah produk cacat dan B adalah produk bagus. Itu untuk produksi pertama, produksi kedua seperti itu juga, dan begitupun produksi ketiga ya, sampai terbentuklah seperti ini ruang sampel. Kemudian bisa kita pasangkan, berarti C, 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 B, kemudian C, B, C, C, B, 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 C, C, B, C, B, 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 C, dan B, B, B. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya untuk peluang suksesnya atau P di sini adalah misalkan untuk produk cacatnya
Berarti produk cacat dan produk bagus di sini, misalkan untuk produk cacat kita di sini P ya. Kenapa jadi probabilitas sukses? Karena yang kita mau lakukan di sini adalah mensurvei ya. Jadi kita mau mencari yang produk yang cacat ya, supaya ditingkatkan lagi kualitas produksinya. Jadi di sini kebalikannya ya. Biasanya kan kalau yang saya kasih contoh yang sebelumnya itu misalnya kalau probabilitas sukses itu semua yang berbau positif ya. Namun untuk kasus ini kita mencari produk yang cacat dan itu kita anggap sebagai probabilitas sukses. Karena di sini tujuannya kita ingin mengevaluasi ya. Sehingga P di sini atau probabilitas suksesnya kita maksud adalah produk cacat, dan untuk Q-nya atau probabilitas gagalnya itu adalah produk bagus, seperti itu. Nah, di sini kenapa P sama dengan 1/2 dan Q juga sama dengan 1/2? Karena masing-masing memiliki peluang ya, setengah-setengah. Jadi ini berbeda dengan himpunan tugas yang antara 1 dan 0 ya, iya atau tidak. Nah, kalau di sini setengah-setengah gitu. Jadi masing-masing berpeluang. Nah, untuk notasinya sendiri adalah X berdistribusi binomial NP sama dengan kombinasi X dari N, PX, P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Nah, ini langsung kita aplikasikan saja, sehingga P di sini X-nya adalah 2 ya, karena ada 2 produk, yaitu produk cacat dan bagus yang dimaksud. Kemudian B X-nya 2 ya. Kemudian N-nya 3 di sini karena kita mengambil 3 kali ya, proses pengambilan secara acak 3 kali, dan untuk probabilitasnya itu 1/2 atau P-nya 1/2. Sehingga kita masukkan saja. Jadi kombinasi 2 dari 3 ya. Kemudian 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3 kurang 2. Itu hasilnya 3/8. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah terbiasa atau lebih suka pakai notasi ini ya, seperti ini, sama ya. Kombinasi 2 dari 3, 1/2 pangkat 2 kali 1/2 pangkat 3 kurang 2. Ini sama saja ya. Hanya beda di notasi, tapi insya Allah hasilnya tetap sama. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa membuat rangkuman ya. Jadi dalam bentuk tabel seperti ini untuk distribusi Bernoulli dan binomial. Notasinya ya untuk Bernoulli dan binomial. Kemudian untuk rumus PMF-nya juga sudah jelas ya. Di sini hanya yang membedakan itu paling intinya adalah Bernoulli itu dilakukan percobaan hanya sekali dan binomial itu n kali. Sehingga untuk rata-ratanya itu untuk Bernoulli itu adalah P, sedangkan untuk binomial itu rata-ratanya itu adalah NP ya. Kemudian untuk variansnya juga seperti itu. Untuk Bernoulli P kali 1 kurang P, sedangkan untuk binomial itu N kali P kali 1 kurang P. Sampai di sini bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Nah, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.